Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Umar Faruk dari Mojokerto Kota, alun-alun Gus. Tentang materi tadi Gus disampaikan bahwa seakan-akan kita ada pilihan, ikuti nafsu atau ikuti Allah secara zat hidup. Itu padahal sering dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk ini kita adalah patung. Itu yang pertama Gus. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa yang menjadi tujuan pokok ketika saat jenengan kali kula iki dihadapkan Allah pada ajaran yang telah diemban oleh para utusannya? Ajaran yang kumaksud di sini adalah khusus ajaran tentang untuk meninggalkan persekutuan hati jenengan terhadap selain Allah. Apa maksud dan tujuan ketika Allah mengutus satu utusannya untuk menyampaikan tentang dinul haq terhadap para umat-umatnya? Tiada lain dan tiada bukan hanyalah supaya dirimu mencapai satu kemenangan yang nyata. Mana yang dimaksud kemenangan yang nyata? Bukan peperangan kita bebas dari penjajah saat dulu Indonesia, bukan. Kemenangan yang nyata bukan Palestina terbebaskan dari Israel, bukan. Bukan perkara kemenangan itu secara fisik dari hal-hal tentang wilayah pun juga bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kemenangan yang nyata, ruhaniyahmu itu terbebaskan dari belenggu hawa nafsu di dalam dirimu masing-masing. Sebab selama manusia ruhaniyahnya itu terbelenggu oleh nafsunya sendiri, maka selama itu juga ruhaniyah akan menjadi budaknya hawa nafsu. Selama manusia ruhaniyahnya itu menjadi budaknya nafsu, selama itu juga dia akan selalu dan selalu berdomisili di dalam azab Allah. Iya, kalau 1-2 hari lah iki lo selama-lamanya. Makanya kita matur suwun sangat terhadap Allah. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan, tidak ada rasa syukur yang bisa ku sampaikan
kita sampaikan pada Allah hanyalah selalu menata dan menata. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Perketat zikir, perketat kesadaran hatimu di segala hal sikon apapun. Perketat, perketat, perketat. Berkenaan dengan hal itu, kemenangan yang nyata, maka izinkanlah kami akan menuangkan firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 16 dan 17. Mayasrafu anhu yauma idin faqad rahimahu. Sing sapa wongi didohke Allah anhu saking azab yauma idin ing dalam hari ini berarti dunia, maka yau'a faqad rahimahu, itulah tetanda orang yang mendapatkan rahmat. Maksudnya rahmat adalah pertemuan terhadap Allah. Wadzalikalan utawi mengkono-mengkono wong sing didohke Allah sangka dene azabe Allah dina iki, dikarenakan dia bertemu Allah, iku al-fauzul mubin, dikatakan sebagai orang yang nyata dalam satu kemenangan. Itulah kemenangan yang nyata. Berarti Anda telah tinggalkan, lepas dari rantainya hawa nafsu. Nafsu merantai kita hanyalah lewat hubbus syahawah, hub kesenangan syahwah nafsu kita. Apa kesenangan nafsu kita? Sebagai manusia itu ada sifat basariyah. Mau gak enak, tidak mau gak enak, pinginnya enak terus. Doa hajat mawon jaluk hasil. Hajat apa? Wis, mana hajat yang paling jenengan sukai? Kalau orang habis nikah, hajati ikundang lekas punya anak. Kalau sudah anak pinak, hajati apa? Omah siap, pangan siap, sandang siap. Artinya mewah-mewah, itulah kita. Tapi ada seseorang puluhan tahun nikah, tapi hajat gak dikasih Allah. Hajat punya anak gak dikasih Allah. Entah 10 tahun, entah bahkan ada yang 20 tahun. Itu kita gak punya etika. Lebih mahal mana napas 1 jam dengan anak, kau tidak dikasih 10 tahun, pilih mana?
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustai? Aku memberikan nikmat yang bersifatkan zahiriyah, tidak kau lihat, tetapi kau hanya masalah anak aja. Kau sudah mendolimi aku. Coba bayar, kembalikan napas 1 jamku, kembalikan mata yang kutuntun untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar, lesanmu bisa berkata, jantungmu bisa berdenyut. Jangankan masalah anak, terkadang masalah proyek kita itu sudah positif, tinggal 7 hari kita action gagal. Itu aja kau mendustakan terhadapku. Tanah yang mau kita jual itu sudah clear, kurang 2 hari gagal. Itu aja kau dusta padaku. Kau tidak menemui aku, tapi menemui hajat yang tidak datang, akhirnya kau amarah. Mana etikamu padaku, kata Allah. Udah tak kasih lagi kau. Barang daganganmu enggak laku-laku, sehingga kau jatuh dalam pailit. Padahal kau juga masih bisa saya kasih makan, saya layani untuk menghirup udara, saya layani untuk makan dan minum, tidur. Hanya persoalan sementara aku keker, sementara aku pegang, saya genggam bisnismu, sehingga hanya tersendat, nggak begitu lancar, gitu aja kau sudah dusta padaku. Kala, jangan. Kau ini adalah calon kekasihku. Jangan begitu. Temui aku di segala hal, sikon apapun. Lihat kekasih-kekasihku itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ketika dia berdiri untuk apapun, dia selalu ingat padaku. Ketika dia duduk dengan aktivitas apapun, dia ingat padaku. Bahkan dia terlentang dalam keadaan sakit, dia pun ingat padaku. Dia enggak pernah dusta padaku. Bapak Ibu, yang dimaksud dusta di sini adalah qad khasiral ladzina kadzabu biliqaillah. Enggak mau menemui terhadap Allahnya di situ. Akhirnya apa? Ya nafsu diri kita sendiri akhirnya kita jadikan sebagai nasihat-penasehat. Otomatis nafsu akan menasehati ruhaniah kita untuk mendustakan Allah dengan bentuk kita dipaksa untuk beriman menghadap terhadap makhluk.
wa ala junubihim ketika kita dalam kondisi berbaring karena sakit. Kalla, jangan begitu wahai kekasihku. Jangan. Terus lakukanlah apa yang kuserukan. Temui aku di situ. Karena semua itu datangnya pun juga dariku. Bapak Ibu, maksud daripada azab di sini adalah rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah disebabkan kita dusta pada Allah. Tidak menemui Allah tapi menemui selain Allah. Ikuti para kekasih-kekasihku terdahulu. Dari garis utusanku Rasul, dari garis aulia kekasihku, mengapa yang beliau lakukan itu? Ilmu sudah tahu bagaimana caranya kita untuk kembali kepada Allah. Kamu kan sudah tahu ini ilmu untuk bisa bertemu aku. Udah saya kasih tahu, kau sudah tahu. Dan sudah ku bimbing bagaimana cara untuk ketemu aku. Hanya lewat zikir itulah kau akan selalu dan senantiasa bersamaku. Tapi jikalau itu kau lepas, jangan harap kau bisa mencapai kemenangan dari nafsu dalam dirimu. Justru kau akan menjadi budaknya nafsu. Tinggal pilih. Ingin jadi budakku atau budaknya nafsu, terserah. Wahai calon kekasihku, pilihlah. Kalau jadi budakku, maka ikuti aku. Apa yang kuserukan, laksanakan. Kalau jadi budaknya nafsu, silahkan. Kau bersukaria, berjoget ria, dengan lantunan nada-nada atau lagu-lagu itu. Silahkan. Aku enggak maksa kau. Semua konsekuensinya kau sendiri nanti yang merasakannya. Wa iyam saskallahu bidurim falaka shifalahu illa huwa. Wa iyam saska yen lamuno ngenani sapa Allahu Gusti Allah bidurin kelawan bencana atau kelawan perkara sing gak penak. Ilaika terhadap dirimu ya falaka shifalahu illa huwa. Falaka shifa mongko ora ono sing isok ngilangi lahu perkara dur iku illa huwa kejaba ya Allah itu. Seruan para rasul seperti itu. Ketika Allah menimpakan azabnya atau bencana terhadap dirimu, maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan atau yang menghilangkan azab dari dirimu illa huwa, kecuali Allah itu.
Muhammad, sampaikan itu ya pesanku terhadap umatmu. Apa pesannya? Hati kita terasa khawatir dengan apapun, gelisah dengan apapun, takut dengan apapun. Itu bencana. Dikarenakan kita berdusta. Kala jangan. Apabila hal itu terjadi, tidak ada satupun yang bisa mengambil dan menghilangkan illa huwa, kecuali Allah. Oleh sebab itu, likoklah padanya, jangan likok pada nafsu. Temuilah Allah, jangan kau temui nafsu dalam dirimu. Bersukalah, bersukarialah pada Allah, jangan terhadap nafsu. Bercintalah pada Allah, jangan bercinta pada nafsu. Ini seruan. Wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jikalau Allah itu mendatangkan kebaikan, artinya adalah lawan dari takut, lawan dari khawatir, lawan dari pada gelisah. Apabila itu didatangkan dalam dirimu, maka itu bagi Allah mudah. Dan Allah tidak akan mendatangkan kemenangan yang nyata itu manakala kita itu mendustakan bertemu Allah. Artinya Allah akan meletakkan kemenangan yang nyata di dalam diri seorang manusia manakala dia itu mau untuk bertemu Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi khashi'un diartikan bertemu Allah. Khusyuk itu diartikan bertemu Allah. Sungguh bahagia. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gelisah, enggak ada rasa khawatir. Cuma untuk supaya jenengan ini hati tambah kuat memerangi rasa takut, khawatir, gelisah, mesti dihadapkan Allah perkara yang membuat dirimu itu gelisah. Sekarang Allah menguji kau lewat beban 20%. Mampu jenengan untuk bisa likok pada Allah. Lah, besok gak dikasih 20. Jadi di step by step oleh Allah. Entah 25, entah 30. Itu pasti, Pak, pasti. Kita kadang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu ujian. Amwal terkait harta benda apapun, kadang-kadang tidak dari orang lain. Diujilah kita oleh Allah dari istri dan suami kita. Iya, sampai nak wis ngaji, wis laku tauhid. Kadang-kadang seperti itu ya kita. Merata tauhid. Gara-gara apa sih Pak? Putune
putune iku mau gak dijogo rutuh teko ndukur ameh. Putunya itu, cucunya itu gara-gara tidak kita tunggu, kita jaga karena kita itu sibuk HP. Lah umur 70 sibuk HP ada, Pak. Jatuh dari apa? Bayang. Iya, bahasa Indonesia bayang. Apa? Ranjang, jatuh dari ranjang. Sampai menangis seperti itu. Mbah Putri nyenting-nyenting, marah-marah. Mbah Kakung dimarahi karena kita teledor lupa udek HP. Akhirnya Mbah Kakung melapis ngaji tauhid. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke Bapak Ibu, kita manusia itu terbawa oleh karena membawa sifat basariyah. Kadangkala diuji 20 itu mampu kita liqo pada Allah. Tetapi ketika dinaikkan Allah sedikit 30 misalkan, anak putu tadi jatuh, nggak bisa. Sampak bawa entong, Mbah Putri bawa entong itu lupa dikepuk geger. Allah, sak nalika itu bar gitu getun. Iya, aku lagi ngaji tauhid. Ya Allah, Bapak Ibu, satu pertanyaan. Inilah barometer di antara dua hal. Siapapun hatinya kalau lalai Allah mesti susah. Akhirnya marah-marah. Siapapun. Yang kedua, siapapun kalau hatinya bisa menemui Allah di saat posisi putu kita jatuh. Bagaimana ketika betul-betul dikatakan liqa qad aflaha, sungguh betul-betul bahagia, anteng di sini. Tapi kalau kita bertemu terhadap selain Allah, mesti awal kita itu menyalahkan sono sini. Ya Mbah Kakung mang sudah diomeli, dikepuk entong. Lah habis ya Pak, nasi ya mau mengambilkan Mbah Kakung, lagi di dalam piring terdengar geruabiak, lah nangis putune. Akhirnya lu gak sadar sambil bawa, ya seuntungnya gak sutil mari digawe. Allah, udah diomelin, dikeput, gegere pisan. Ya Allah. Udah Pak, pertanyaannya kan gini, Mbah Putri itu sudah laku tauhid, ilmunya sudah paham bagaimana caranya untuk bertemu Allah ketika saat bidurrin didatangkan Allah. Perkara yang menurut sifat basariyah dikatakan bahaya datang. Tahu bagaimana caranya itu, tahu. Secara ilmu itu paham. Kalau tidak ada Allah, la haula wala quwata illa billah, nggak akan bisa terjadi. Tapi ketika saat cucunya jatuh, dia nggak bisa, pertanyaannya, salahkah Mbah Putri? Salahkah Mbah Putri di mata Allah? Tidak.
Karena posisi Simbah Putri itu satu, tidak ada keinginan untuk melalaikan Allah. Beda loh dengan dusta loh ya, beda. Terus di dalam hati Mbah Putri yang paling dalam, nggak ingin untuk terjadi lagi. Oleh karena kapasitas, kuantitas keimanan Mbah Putri, mohon maaf, masih di taraf belum sampai musyahadatul baqa, wajib Mbah Putri kejelungup. Jadi Mbah Kakung wis gak usah ngomong, lah mulai ngaji takhid, jangan gitu. Gini aja lebih indah. Mbah Putri, awas ana juglang kejelungup. Nah, awas kejelungup Mbah Putri. Ya Allah Pak, kalau hati tidak didasari ajaran ini dalam rumah tangga, gak jadi. Gak akan pernah kita menemukan satu kedamaian yang hakiki. Mbah Putri wis nggawa entong, Mbah Putra, Mbah Kakung menggak merasa nyapa-nyapa, cuman hanya teledor gitu aja. Ngonten niku apa? Mojok Pak nang pojok. Ambek nangis. Sambil menyanyi masalah nasib. Nasib anak kos. Lamun teh eling, ada lagu nasib anak aku rene ngekos jane. Sembarang gak elok duwe. Ngoten niku wis ning ati nala wongso wis. Estu Pak nelongso. Aku rene yo gak modal apa-apa. Ati minggat iku minggat nanti. Awak wis umur tuwek, dadi nggih nelongso terus. Dengan nelongsonya hati ini merasa gelisah, merasa sumpek dan lain sebagainya. Bengi jam 12 mikir-mikir. Iya, nek aku ngene terus piye? Nguasi ndukur genteng. Ana peneret. Nafsu mlebu. Juga otapat. Wis daripada awakmu nelongso terus wis tak kano putusi. Awakmu iku gak nggopo-opo ini. Dimungsuhi ya ambek Mbah Putri, ambek anake dan sebagainya. Wis tak ngandelo aku. Manuto aku. Penasehat. Nafsu dijadikan nasihat. Begitulah Pak nafsu itu. Mengarahkan hal-hal yang negatif. Iya. Allah ya Karim. Udah. Ini hal yang memang terjadi di setiap saat dan waktu di tengah-tengah rumah tangga kita sampai tua ya seperti itu. Nah. Bagaimana untuk mensikapi biar tidak terjadi yang dikatakan pendustaan, yaitu tadi, ayo kita ikuti para guru-guru akhirat kita Pak. Ya, guru akhirat kita dari garis Rasulullah, aulia illah itu hanya satu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tidak mandang sikon apapun kecuali hatinya berzikir. Zikir yang dimaksud di sini adalah kesadaran hati bahwasanya semua yang beraf'al itu adalah Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian
wama dan apapun tak maluna yang muncul dalam dirimu itu semata-mata datangnya tidak dari dirimu tapi dari Allah Subhanahu. Wa qala Rasul la haula wala quwata illa billah. Hanya itu yang harus kita lakukan. Tatkala mudahnya muncul kesadaran sebab kau dorong secara ilmu zikir Allah di dalam hatimu, ismudat, udah lakukan, gak apa-apa. Allah, Allah, Allah. Mudahnya muncul kesadaran bahwasanya semuanya Allah itu karena kau dorong dengan mengucap Allah, Allah. Tetap lakukan itu, ya. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Pekalongan, Pekalongan Terto, termasuk Kodia Pekalongan Barat. Saya baru kemarin baiat nih Gus. Cuma saya ingin bertanya tentang kajian ini, dan saya akan mengutarakan tentang ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun. Yang saya tanyakan Gus, maaf nih sebelumnya ya, dalam kajian ini saya pernah menjadi golongan Islam rahasia ini ya, ada di Bogor. Saya di sini akan mengutarakan tentang ayat ini. Dan saya maaf kepada teman-teman yang pernah dulu saya ikut jamaah ya, kalau dia lihat di live-nya Agus ini, karena mungkin apa saya tertipu oleh ayat ini yang tadinya ayat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kul ucaplah Muhammad, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Katakan wahai Muhammad, "Kul ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir semuanya, la a'budu ma ta'budun, janganlah engkau menyembah selain yang aku sembah. Ya, di sini Gus kajiannya gimana ya? Asbabul nuzulnya itu kan ayat turun untuk orang-orang kafir saat itu kan. Lah di sini setelah ikut jamaah itu tadi, dia mengatakan walaupun dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adanya turun ayat ini, dan inilah saat ini ayat juga bisa turun. Yang kita hadapi dengan orang-orang Islam ini juga sama dengan orang kafir. Itu waktu itu Gus. Nah terus hati saya begini, oh berarti nek wong Islam kabeh iki berbeda wong kafir di saat itu Gus. Itu doktrinnya gitu. Lah hati saya itu, lah gimana ini?
kok bisa ya, oke, saya menghadapi orang-orang Islam kok saya bilang ayat ini saya menghadapi orang-orang kafir walaupun orang-orang itu Islam. Nah terus kok bisa? Makanya kan saya waktu itu saya dibaiat juga Gus, dibaiat. Ya pokoknya gimana lah, didoktrin, di tahlil Quran, akhirnya saya terjerumus. Lah terus ya saya mengkaji terus, hati saya itu nggak enak, lama-kelamaan nggak enak. Terus saya keluar dari jamaah itu ke janu-janu teroris itu Gus, waktu itu kan masalah teroris ya. Akhirnya saya memberhentikan diri, saya ingin keluar dari jamaah ini. Bisa, Anda boleh keluar, tapi saya murtadkan hari ini, gitu Gus bilangnya. Dan saya siap. Muntahkan apa? Apa? Murtadkan. Oh. Iya, saya dimurtadkan. Murtadkan. Ya, dari golongan jamaah ini. Memang. Waktu saya terus serang, pimpinan saya datang, apa Anda siap saya murtadkan hari ini kalau Anda keluar jamaah ini? Siap, saya silakan saya murtadkan, tapi Allah tidak akan murtadkan saya langsung tantang gitu lah. Ini yang bersangkutan dengan ayat tadi. Gimana Gus menurut sampeyan tentang kajian ini? Lah sebelumnya saya mohon maaf. Usikum bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-kafirun, kita memahami dulu kafirun itu apa. Dari kalimat kafaro yang artinya ingkar. Mestinya harus kita mandang kafirun itu tidak hanya satu sisi, harus ada dua sisi. Kalau kita memandang satu sisi, kita akan menyalahkan orang lain. Padahal semua wama ta'malun, apa yang muncul dalam sisi orang lain itu ya datangnya dari Allah. Berkenaan dengan hal itu tentang al-kafirun, kita harus ingat apa visi dan misi Rasulullah baik secara Quran dan As-Sunnah. Al-Quran Allah katakan wama arsalnaka, aku Muhammad tidak mengutus kau ke dunia ini illa rahmatan lil alamin, kasih sayang, kasih sayang. Jangan ada kalimah pemaksaan Muhammad.
Saya teruskan. Illa rahmatan lil alamin, kecuali hanya untuk memberikan kasih sayang, rahmah, kasih sayang terhadap mereka yang memungsuhi, kasih sayang terhadap mereka yang mengikuti. Istilah jadi kepala desa itu mana yang mungsuhi dan mana yang mengikuti, karena anak, semuanya anak, tidak boleh dibedakan dalam pelayanannya. Laksana seperti itu Rasulullah. Sebelum kita berbicara dua kacamata, kita membahas asbabun nuzul. Melihat dari substansi ayat ini, inti ayat ini turun karena posisi umat manusia itu sama tidak mengenal Allah. Ini bahasa syariat ya. Tidak mengenal ajaran syariah. Kalau kita naikkan sedikit, karena posisi ruhaniyah kita tadi jasmaniyah secara syariat, ruhaniyah kita itu belum mengenal Allah yang sebenar-benarnya Allah. Karena jasmaniyah kita masih di luar dinul Islam, syariat, hakikat. Karena rohaniyah kita itu masih belum mengenal dinul haq. Saya ulangi lagi, secara jasmaniyah syariat, karena kita masih menyembah makhluk atau nyembah itu reco beneran itu ya, berhala beneran dari patung itu ya, syariati. Hakikatnya karena rohaniyah kita itu masih aulia, masih minta tolong, masih punya iman selain daripada laisa kamislihi syai'un. Posisi umat manusia itu kondisinya seperti itu. Sebab inilah maka turunlah ayat ini. Ayat ini sebagai penegasan. Sebetulnya sebelum ayat ini, oleh karena situasi di bawah itu sangatlah kotor,
terlebih dulu ayat yang lain yang diturunkan. Kalau ayat ini penegasan. Bagaimana caranya posisi jagate jasmani dan rohani bisa bersih. Akhirnya ada ayat seruan yakfur bitauhuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ayat turun dengan ajaran dinut tauhid inilah liyudhirahu ala dini kullih, untuk mensucikan rohaniyahmu, jasmaniyahmu dari kotoran-kotoran yang dengan kotoran itu menghijabi hatimu pada Allah. Berhubung ini sudah disampaikan, terakhir penegasan. Udah, kalau kau tetap tidak mau, akhirnya turunlah Al-Kafirun ini. Kafirun itu adalah kafar ikat. Jadi ada dua golongan orang yang ingkar dalam ajaran syariat, ada yang orang ingkar ajaran hakikat. Tinggal kita melihat kacamata mana. Kalau ayat ini kita tarik dari kacamata syariah, maka dialah yang disebut kafirun, orang-orang yang ingkar terhadap hukum-hukum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tidak termasuk umpama ngomong agama bukan agama Islam, iki syariat. Tarikane ning syariat jasmani. Kalau kita tarik dari kacamata hakikat, rohaniyah kita bukan jasmani. Sudah seringkali diserukan tentang dinut tauhid, ajaran untuk membebaskan dan membersihkan semua berhala-berhala dalam hati kita. Tapi masih dinul haq. Apa di situ dikatakan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu mata. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kau sembah. Sembah iki apa? Pujaan, pujian, pujian, iman. Aku tidak akan pernah beriman terhadap apa yang kau imani. Contoh, Pak D, bapak iki lho wetenge lara, njaluk diternan rumah sakit. Mobil sampean nganggur Pak D? Iya nak, kawin. Bisa nyupir. Nek nyekel setiri tok sakit ki lho. Lah wong kecilik gak tahu duwe mobil. Nggih tolong jenengan antaraken. Oh nggih, ya nak, enten ana diluk sik ya. Pak dhisik mencret. Pun mantun mencreti langsung Pak diantar ke rumah sakit. Dua orang yang beriman, yang berbeda. Antara ahli hijab dengan ahli syuhud tidak sama. La a'budu ma ta'budu.
Aku tidak akan beriman, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Aku tidak akan beriman terhadap apa yang kau imani. Ahli hijab 100% hatinya beriman yang menolong Pak D. Pak Li itu loh Pak D itu kan. Oh Pak Gus ya, Pak Wo. Cacai bapak ya, kakaknya bapak. Pak D. Bapak D. Ketika saat sudah sampai di sana, dokternya ngomong, untung gak telat, kok telat 5 menit budal. Anaknya mesti matur suwunnya pada Pak D. Imannya itu hati, dalam hati. Matur suwun Pak D nggih. Bapak jangan game gak sido game. Wis. Jenengan nyuwun apa Pak D pun degan kanten mundut. Raimu kok wis tuwek kongkon njukuk dhewe menek ngono. Ya penekno. Wis apapun. Pokoknya dicurahkan 100% kita sebagai ahli hijab mengatakan bahwasanya yang menolong adalah Pak D. Itu siapapun nggak bisa. Kita tutup-tutupi, seperti itulah kita. Ini kalau saya tarik dari kacamata hakikat. La a'budu, aku tidak akan pernah beriman ma ta'budun terhadap apa yang kau imani. Ruhaniyah Pak. Ahli syuhud beda. Tetap ahli syuhud mengatakan Allah yang ada pada Pak D tersebut. Beliau tidak melihat makhluknya karena dasar sudah kuat baik Quran ataupun as-sunnah. Wa ma ta'malun, semua apa yang timbul dan muncul pada Pak D itu sebetulnya itu berarti Bali loh ya. Karena memang bahasanya itu jenengan itu nggak ada masalah itu, karena memang sudah didesain mulai awalnya. Karena itu semuanya yang memunculkan gerakan nolong itu hanyalah Allah. Dia melihat arah situ. La haula wala quwata illa billah. Sudah kuat. Kita nggak usah menoleh ijma' qiyas. Cukup kita menoleh Al-Quran As-Sunnah. Dan itu tidak akan pernah kuragukan. Mutlak kebenarannya itu. Bolehlah secara lisan jasmani itu akal mengatakan Pak D, tapi ruhaniyahmu tetap Allah. Akhirnya maksud illa rahmatan lil alamin, gak langsung kita itu membenci terhadap mereka yang beriman terhadap Pak D. Paham? Enggak. Sebab kalau kita itu membenci terhadap Pak D, yang beriman terhadap Pak D, konsekuensinya di dalam hati pasti amarah, membenci, ya, dasarnya membenci, akhirnya mungsuhan. Mana letaknya illa rahmatan lil alamin. Inilah Bapak Ibu alasan Rasulullah mengapa secara syariat dikatakan satu-satu nabi atau rasul yang diizinkan untuk mensyafaati hanya Muhammadlah yang diizini oleh Allah dijadikan sebagai lintasan syafaat Allah. Padahal
Kul katakan Muhammad, lillah iku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu, syafaat jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad, kalau syafaat itu datangnya dari saya bukan dari kau, itu Allah. Kau ikut cuman saya bikin lintasan aja, tak izini. Gampangannya syariat apa cara bahasa yang arif, Rasulullah itu diizini Allah diletakkan syafaat untuk umat. Karena Rasulullah baik yang memungsui ataupun yang mengikuti, mohon maaf, mungkin kita secara dalam as-sunnah pernah Rasulullah itu setiap kali dia berangkat sholat subuh tetangganya selalu meludahi. Kalau bahasa kita mungkin rumah kita bermalam di sawati watu atau dikencingi di depan rumah atau disawati depan rumah Mbak Telek, ya biasa, mungkin seperti itu. Rasulullah langsung diludahi. Muhammad, ludahnya itu habis tidur, ambune piye Mbak? Tapi ketika dihirup oleh Rasulullah kasturi, ya kasturi. Bagi Rasul, bagi jenengan tetap basi. Apa maksudnya ya kok kasturi? Udahlah Pak, air liur yang paling gak enak itu habis kita tidur. Kok bisa ya? Iya, karena posisi kita itu tidak berinteraksi, kita diam, sedangkan lambung kita memproduksi. Di situ ada hawa yang keluar. Bahasa wong ngiler mesti ambune gak enak. Lah ngoten nggih? Karena yang kita makan campur-campur, tapi nek ilere bayi, lho sampeyan delok lah. Gak bau. Karena hanya ASI. Jenengan ambek aku kadal melebu, ulo melebu. Luar biasa. Karena Rasulullah memandang innahu bikulli syai'in muhit, memandang yang meliputi meludah tadi Allah. Itu akhirnya beliau tidak membalas meludah, tidak, paling tidak nggih monggo nang masjid ngaten. Sampai suatu saat Rasulullah itu diberi kabar oleh salah sahabat bahwasanya yang setiap subuh meludah itu dikabari sakit. Orang dekat tetangganya ini belum ada yang besuk, belum ada yang menengok. Orang pertama yang menengok adalah Rasulullah. Ketika beliau mengunjungi sing sakit, sing selalu meludahi itu, apa Pak yang terjadi? Hidayah Allah muncul. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu kalau ditarik ke hakikat, aku tidak akan menyembah makhluk, aku tidak akan memuji makhluk, aku tidak akan pernah beriman yang menolong itu Pak D. Saksikan ya Muhammad, saya bersumpah tidak akan menyembah selain Allah. Loh, itu cara gaya
sistematis Rasulullah berdakwah itu. Gak lantas ujung-ujung kafir, bunuh, ndak. Nggih mohon maaf, boleh aku buka rahasia dunia ini tentang masalah itu? Kalau boleh saya katakan, tapi bahaya buat saya, terserah. Aslinya munculnya teroris itu dari orang-orang kafir sendiri yang mempunyai maksud supaya kuantitas atau keislaman. Sing yang YouTube bisa dicegah ya. Sebetulnya itu Pak, itu adalah kelakuan orang-orang yang kalau boleh saya katakan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang manusia itu jelek. Makanya teroris itu lari. Tolong dipahami, illa rahmatan lil alamin. Ini Rasulullah tidak pernah membenci terhadap orang yang membencinya, apalagi yang mengikutinya. Karena apa? Karena Rasulullah tahu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apa yang kukatakan ini semuanya Quran, Pak. Tadi itu rahasia dunia itu. Allah tahu bukan saya yang memberikan petunjuk. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk man ahbabta terhadap orang sekalipun yang kau cintai. Siapa yang dicintai Rasulullah yang paling dekat? Anak, istri, sahabat, sayyid ini, gitu. Yang dekat aja nggak bisa, apalagi yang jauh. Kita ini yang nggak menangi. Tapi bagaimana penegasan Allah? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Allah menghendaki hambanya itu tidak melihat nasab, Pak. Tidak melihat dzurriyyah, tidak. Siapa? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Ini orang. Kita ini yang mau mendengarkan ajaran Rasulullah sekaligus mau mengamalkan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Itulah. Kalau boleh saya katakan, siapa sih dzurriyyah Rasul itu? Siapa sih garis dari Rasulullah itu? Kalau boleh saya ambil dari sisi hakikat adalah mereka tabi'in sholihin. Ini yang mengikuti Rasulullah baik secara jasmani maupun rohani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Rasulullah itu gak mau ngomong tok, mau idatul hasanah tok kayak gini, enggak. Sebelum Rasulullah menyerukan bentuk mau idoh, beliau terlebih dahulu uswah, kasih contoh. Jadi Rasulullah itu adalah praktek dulu kemudian dia menyerukan. Bukan menyerukan prakteknya nak buri-buri.
seperti wong angon bebek. Tahu wong angon bebek? Lah nek mburi to? Bingung no wong laku bebek iku. Temenan. Kalau ada di jalan raya ketobrok kabeh iku. Lah piye, Pak? Ngritinganan belok ngeri. Enggak becet ya? Loh. Kan sing ketawi-tawi kan kanan. Beloke bingung wong sing ana mburine. Udah di depan ya bingung. Ngriting ngiwa belok bangun bebek iku mbuh kowe. Mau di depan ono mburi. Jadi ketika ada di mburi di belakang nyalai aturan bebek gak ero. Allah ya karim. Rasulullah gak seperti di depan. Uswah. Kasih contoh. Jenengan silakan kasih ilmu ini terhadap anak istri, tapi tolong lakukan dulu. Urusan sudah nyampe atau belum nyampe, urusan belakangan. Sing penting Anda sudah melakukan, baru anak istri kasih tahu itu. Sebab mohon maaf, ketika Anda ilmu sudah masuk, mesti ada titik ketenangan. Walaupun belum praktek nih, itu sudah ada titik ketenangan. Ajaran ini bisa dibuktikan. Apalagi kau mau mempraktekkan setiap saat dan waktu. Wong ilmunya aja ketika sudah bisa masuk dalam hati bisa terasa ketenangan hati. Apalagi betul-betul mau khalwat. Itulah air yang datang dari Allah. Alladzi anzala, dialah Allah yang menurunkan ma'ul matar, air kehidupan. Tandus tanah kita, hujan datang. Subur mboten? Subur. Sekitarnya suasananya juga dingin. Mestinya gitu. Ini bagi tanah yang mau menerima. Tapi tanah itu berarti jenengan. Tanah hatimu tidak mau menerima, ya udah. Airnya geser, gak resep, tapi geser nang sungai yang membutuhkan aja. Tandus sampai kapanpun tandus. Iya. Innama bu'istu dalam hadis terkait karakter Rasulullah. Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Aku diutus, tidak diutus, sesungguhnya saya tidak diutus ke bumi kecuali menyempurnakan akhlak syariat, akhlak hakikat, akhlak jasmani dan rohani. Istimaiyah ilahiyah. Ini Pak, kesempurnaan. Rasulullah lah terus lantas kok ada muncul perang Uhud, lah ngoten nggih, perang Badar. Itu sebetulnya bukan dari pihak Islam yang ngajak perang, Pak. Bahasa syariat loh ya. Enggak. Awal muncul itu bukan dari umat muslim. Awal muncul bukan dari orang mukmin. Yang mengajak perang itu bukan orang mukmin atau muslim. Bukan. Oleh karena orang-orang mukmin, oleh karena orang-orang yang hatinya beriman hanya pada laisa kami sayun, yang setiap saat dan waktu didolimi itu loh Pak. Mohon maaf sekali lagi,
akhirnya muncul ngajak perang. Itu tadi dolim itu wis merangi. Islam tidak pernah ngajak perang, enggak ada. Sebetulnya tidak pernah ngajak benturan. Rahmatan lil alamin sebetulnya. Oleh karena muncul peperangan itu atas dasar saking seringnya didolimi, saking seringnya diperangi, bahasa tanah dijajah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sampai berapa abad sih ajaran ini terpendam? Berapa abad? Itu mendewe, aku gak ngerti matematika. Saat zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 ketemu pirang dino itu. Cara udun itu wis wayahe njep. Udah Pak, tang dibuat miring sakit, buat melumah sakit, udah makbrul. Kalau makbrul ini turun ayat qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini saya di WA ada seseorang yang ngajak saya taruhan terkait ninggulon nih lho Pak saiki. Ayo taruhan menang mana? Aku sudah bisa memastikan siapa di antara kedua belah yang menang. Sudah jelas coro udun sudah jebrot. Wis atekno dhewe niku. Udun sudah jebrot. Berkenaan dengan qul ja'al haqqu wa zahaqal, lihaten tanda-tandanya mengapa solidaritas dari etnis lain ikut. Etnis itu apa? Golongan, tapi di dalamnya itu adalah muslim, ya toh? Dulunya kan sendiri, sekarang menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Ya ini tandanya. Aku kate ngomong iya gelem iku taruhane apa? Wis kata reken. Engko umpama kalah tambah muring-muring nambah. Kata layani. Benar. Rasulullah hanya memberikan rahmat. Artinya tidak mudah beliau itu untuk menyudutkan si A si B, kafir. Tidak mudah seperti itu dulu. Dia kasih sayang. Jangan katakan kafir lah Pak, katakan bingung gitu aja. Ya, lebih sederhana orang bingung, masih bingung. Golek alamati Jaya Baru endi bingung. Jadi kita itu setiap saat dan waktu ada kelompok yang bingung pada Tuhannya. Endi se Tuhane? Akhirnya nyasar. Tuhane nang gone bojo, Tuhane nang anak, Tuhane nang donya. Iku kita orang bingung. Mumet. Itu proses. Kalau Rasulullah itu melihat orang-orang yang seperti itu, tetap beliau kasih sayang. Tapi munculnya perintah perang secara dohir itu karena memang sudah tertindas. Teramat sangat tertindas. Kalau enggak keterlaluan itu enggak Pak, umat Islam enggak.
Tapi lupa, orang-orang yang membuat seperti itu lupa akan satu hal ketetapan yang pasti. Ayat qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Istilah bahasa Jawa, lupa nek udun iku suwe-suwe jebrot. Lah itulah. Dari sing luar Jawa, apa Gus udun? Bisul ya. Bisul itu udun namanya. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kau sembah. Artinya kita itu berimannya terhadap laisa kami syai'un dan tidak mau menyembah terhadap selainnya. Jangan kau sembah namaku, datku, tapi sembahlah aku. Itulah maksudnya Anda sudah di titik keakuan Allah, yaitu ahad. Paham nggih? Oke. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Otomatis. Ini sebagai penegasan dari ayat yang kedua tadi. Praktek di lapangan, ahli hijab mesti iman yang padi. Enggak iso ahli hijab itu imannya terhadap Allah yang menguasai padi. Enggak bisa, karena terhijabi oleh wujudnya padi. Paham Pak? Dalam istilah, gak mungkin kau itu akan bisa melihat sesuatu di depanmu. Ada meja, ada degan, ada apapun, selama tutup matamu itu masih melekat. Yang terjadi kegelapan. Innalladzina kafaru walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sesungguhnya orang-orang, adapun orang-orang yang hatinya terhijabi dengan tauhid, apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat, yang terjadi kegelapan. Nggak percaya silakan, ibu-ibu pakai dicoplok ini apa jenenge, kerudunge kayak tutup, utawa jenengan wong lanang koploke digawe tutup. Gelap yang terjadi ini. Tapi Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Justru mereka yang sudah condong hatinya pada Allahnya yang menguasai, bisa ketemu Allah di situ. Karena apa? Hatinya padat. Yes. Yang terakhir, ayat yang terakhir, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah. Artinya ahli syuhud itu gak mungkin bisa ditarik imannya oleh ahli hijab. Gak bisa. Ini penegasan aja, sebab dikarenakan sudah deplok, gak ada solusi. Cara orang debat, orang duduk berdua, jalan sudah tidak ada, perdamaian sudah tidak ada. Akhirnya ya ini tadi, udah silakan, walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum. Udah. Terakhir di situ sikapnya apa? Urusan menyembah dan menyembah dewi-dewi sendiri-sendiri. Silakan, amalmu kau menganggap baik, silakan. Amalku agamamu yo agamamu. Jadi sekali lagi saya katakan, teladan Rasulullah itu tidak ujuk-ujuk memerangi, tidak. Beliau yang beliau sampaikan adalah
bahasanya adalah balagh. Ini balaghum minkum. Aku cuma nyampe nodok. Kalau ini 1-2 kali belum bisa diterima, ayat berikutnya. Kul, katakan Muhammad. Ini ana nadhirum mubin. Nadhir, memperingatkan. Peringatan. Tadi menasehati, kasih nasihat, tetap tidak percaya, bahkan melawan. Enggak langsung diperangi. Nadhir, diperingatkan. Setelah diperingatkan, proses berikutnya tambah nemen munculnya. Enggak pernah Rasulullah itu ngajak perang, enggak pernah. Kalau tidak diajak perang terlebih dahulu. Enggak pernah menjajah, itu enggak pernah. Kalau tidak dijajah terlebih, itulah karakter Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Tapi ada nuansa politik secara duniawiyah untuk menjatuhkan kredibilitas daripada kuantitas mutu keaslian daripada umat Islam. Tapi dia enggak sadar, lupa kalau bisul itu akan jebrot. Nah, disitulah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekalipun Rasulullah itu menghadapi kaum yang membencinya, gak ujuk-ujuk dia membenci, dia sibuk untuk melihat siapa yang menggerakkan si A itu membenci beliau. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Dah, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Umar Faruk dari Mojokerto Kota, alun-alun Gus. Tentang materi tadi Gus disampaikan bahwa seakan-akan kita ada pilihan, ikuti nafsu atau ikuti Allah secara zat hidup. Itu padahal sering dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk ini, kita adalah patung. Itu yang pertama Gus. Yang kedua, terkait tadi contoh Gus, bahwa Eyang Putri tadi sampai emosional memukul Eyang Kakung. Tadi Gus Mukhlason menjelaskan bahwa Eyang Putri itu tidak salah, dikatakan tidak salah. Padahal Eyang Putri seakan-akan dalam tanda kutip yang dilakukan adalah berhujjah pada nafsu. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari Gus, nyun sewu, nyuwun petunjuk, nyuwun kiat, sehingga meskipun kita melakukan segala sesuatu karena kula nggih sireng-pireng bahwa baik buruk niku nggih saking Allah, tapi satu sisi bahwa kita sebagai manusia ini juga tempat khilaf dan lupa, sehingga saya pingin Bos seperti Eyang Putri tadi, meskipun saya mukul tapi saya tidak salah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum pilihan itu hanya terjadi pada ahli hijab. Karena ahli hijab belum sadar la haula wala quwata illa billah. Terjadinya hukum pilihan itu
Di saat kita itu belum sadar tentang hadis tersebut atau tentang ayat wa ma ta'malu. Sebab gini Pak, bagaimana mungkin kita sebagai patun kok iso mil? Nggak bisa. Kita hanya mengalir seperti air. Nggak bisa. Itulah letak mengapa saya katakan Eyang Putri posisi tidak salah. Itulah bagaimana posisi ketika saat ahli syuhud itu dihadapkan perkara yang miturut bahasa ilmu itu mengikuti nafsu, dia nggak bisa menghindari itu. Dan di dalam itu ada maksud Allah. Apa maksud Allah? Untuk menguatkan iman tauhid jenengan tambah kuat. Nyun sewu. Saya sendiri pernah tahun 2013 niku belajar fitness, Pak. Tahu fitness ya? Angkat-angkat beban nih loh. Tiap hari. Kalau nggak salah seingat aku itu hampir setengah tahun. Di kota Mojokerto. Gadul yuk. Terus ngulon arah perapatan Suko. Sebelum ke Suko itu ada apa namanya pertigaan nganan nek dari sini ku ngaler. Ada tempat fitness itu ngadep menghadap timur. Pembimbingnya itu namanya lupa aku. Saya ikut di situ. Wong namanya pingin sehat, Pak, ya. Bukan yang kita cari dempalnya. Nek dempal itu mesti. Eleh-eleh wong ini tahu dadi dempal. Nah, jadi mriki merengkol. Dodon iki merengkol, weteng iki cilik, gak mbeduntung koyok tangki ngene iki ndak. Jujur aja itu habis dari penjara saya ya. Saya mengikuti itu karena tak siasati dari beberapa hal yang susah kuhilangkan, tak siasati lewat itu. Loh, dikasih namanya pil, Pak. Apa namanya itu? Vitamin ya. Bukan pil kanggo wong lanang, enggak. Pil memang kanggo vitamin. Itu saya untal, saya telan ya. Juga didorong dengan susu, dengan makanan-makanan buah-buahan. Wis ta, Pak. Jenengan nguasi kula niku apa wis seger lah, gak koyok ngene iki mblenek ini. Seger. Sempat seperti itu. Pertama pelatih saya itu ketika masuk dikasih yang kecil, nggak boleh yang besar-besar, nggak boleh. Kecil aja buat saya sudah bebannya tapi tak lihat orang yang sudah lama, itu kok gede-gede. Kok gak abot? Tak praktekno, Pak, karena ini ayat. Tak praktekno karena aku belum waktunya, tak angkat. Lesok langsung. Tanpa sepengetahuan pelatih saya. Memang saya buktikan betulkah ini? Ternyata iya. Tapi ketika saat berjalannya waktu terus menerus, akhirnya saya bisa sampai pada kelas sini kalau Pak sing mengkurap gini masih bunter-bunter ya, ngeten dulu nggak kuat, sekarang kuat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini kau tak kasih beban lebih berat itu semata-mata untuk tambah kuat kau menghadapi kondisi apapun dari aku. Itulah maksud Allah.
Makanya Mbah Putri dikasih seperti itu, entong melayang biasa ya. Tapi ojo terus-terus Mbah Putri ya. Tadi sudah dapat geger terus nang ngono rayo, jangan, kasihan Mbah Kakung. Ya toh. Tadi ndebis pojokan, ganti ndebis nih sore bayang di bawah, jangan, kasihan nanti. Jadi melalui apa yang dihadapkan Allah, seakan-akan kita itu ada pilihan, Pak. Dan hukum pilihan itu hanya terjadi dan sah terjadi hanya pada kita yang ahli hijab. Supaya kita tidak menyembah berhala, tidak mengikuti hawa nafsu, karepe ngono. Nah, setelah terlepas dari ahli hijab masuk menjadi ahli syuhud, nggak ada pilihan, nggak bisa, Pak. Inilah hukum la haula wala quwata illa billah, akan jenengan mengerti. Makanya mengapa Allah mengatakan sesungguhnya para kekasihku, inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun, nggak ada rasa takut, khawatir, gelisah, karena di situ tiapa no. Aku diduduk Mbah Putri entong iku ning kono ya ana Allah. Ya akhirnya Mbah Putri gak kurang kilondas dikekno liyane. Allah ya Karim. Berarti hukum tidak bisa memilih, itu hanya bisa terjadi pada ahli syuhud. Itu yang pertama. Yang kedua, terus terkait masalah bagaimana jenengan seperti Mbah Putri gitu tadi ya, tetap ada kaitannya dengan keterangan jawaban yang kedua. Cuman kalau kita bicara proses, kita harus hati menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, apapun alasannya harus. Terkait gurunya itu guru akhirat berbentuk menungso ataupun selain manusia, langsung Allah lewat malaikat bisa, dan Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan ikut dawuh sing ngeten. Ini nyun sewu. Ya kalau zaman Rasul langsung Allah. Kalau zaman kita ini pasti itu iblis atau jin. Nyun sewu, Pak. Saya bukannya menyalahkan makalah yang seperti ini, enggak. Saya cuma khawatir terhadap di belakang makalah itu kita terhukumi telah membedakan atau membatasi kekuasaan Allah. Sita aku tanya, Allah dulu zaman Rasul dengan sekarang sama apa enggak? Ganti Allah ya apa enggak? Aku yakin enggak ganti lah, Pak. Dulu Allah Maha Kuasa, sekarang Allah juga Maha Kuasa. Satu. Nomor dua, udah ketemu iblis tah, udah ketemu jin tah. Kalau Anda berani mengatakan itu, jangan-jangan iblis atau jin. Oke, mohon maaf, bukan saya itu berspekulasi menyalahkan, enggak. Cuman ya itu tadi, aku cuman khawatir takut jenengan ini terhukumi membatasi Allah dalam penguasaannya. Kalau bahasa saya sih, Allah mampu membimbing hambanya langsung itu lewat makhluk manusia yang disebut guru akhirat atau lewat malaikat. Sebagai guru akhirat disebut warid lah, mampu. Dan inilah yang belum bisa untuk dipikir oleh para ahli hijab itu di situ.
padahal Allah kuasa atas segala-galanya. Ketemu itu udah ikuti aja fatwa-fatwanya. Aku yakin kalau betul-betul guru akhirat fatwanya tidak pernah masalah dunia ya. Nggak pernah mendidik terhadap murid-muridnya ini untuk condong terhadap dunia. Enggak, pasti menyondongkan terhadap Allah. Nyun sewu, kalau ini sebagai pitutur alhamdulillah. Cuman saya hanya menegaskan aja, guru akhirat itu adalah guru yang tidak kakean pola urusan dunia. Nyun sewu, kadang-kadang ada terjadi di tengah masyarakat mengatasnamakan ilmu tauhid, tapi ujung-ujungnya dijadikan sebagai modus untuk mengeruk harta. Mohon maaf ya, mohon maaf, kadang-kadang tadi mengatasnamakan saya adalah mursyid, hanya lewat saya kau bisa sampai pada Allah. Udah, akhirnya ujung-ujungnya sing sugih dibolo, sing melarat belas gak ditoleh enggak, apa mana ditemok sing sugih dilus-lus, sing dasi ikut diuyak-uyak. Enggak seperti itu. Apa ada dasar? Iya. Mungkin dibuka. Muhammad, kau tidak pantas untuk menghargai ilmu yang kau sampaikan terhadapnya, sebab itu semuanya datangnya dari aku. Itu pembelajaran kita untuk tidak mudah mengakui kalau apa yang muncul petunjuk menuju Allah itu datangnya dari diri kita, tapi datangnya langsung dari Allah. Itu loh bos. Aku tidak minta untuk kau ganti dengan urusan duniawi hal ini, sebab semuanya datangnya dari Allah, walaupun itu harganya sangat mahal. Iya. Saya sendiri belajar, Pak. Kita harus semuanya belajar untuk menteladani Rasulullah, bagaimana sih Rasulullah memberikan contoh pada kita. Lebih dahulukan kepentingan umat di atas kepentingan keluarga pribadi. Itu Rasulullah. Betul. Kalau bahasa pribadi, sibukkanlah dirimu untuk membangun rumahmu, rumah hatimu. Urusan lain-lainnya itu Allah sendiri. Seperti laba-laba itu Pak ya. Nyun sewu lah. Ini memang dianggap berat ya berat. Ini nanti akan kau jadikan ringan kalau sudah terbiasa. Sudah Pak, mohon maaf terjadi hal itu di tengah masyarakat. Untung sudah sadar, akhirnya apa yang beliau sampaikan dulu dengan sekarang berbeda. Dulu titik-titik apa? Dikit-dikit sawerani, titik-titik sawer, sekarang tidak. Alhamdulillah. Ini terjadi juga sudah. Aku gak usah ngomong inisial, karena ini sangat privasi lah gitu dah. Yang jelas alhamdulillah itu sudah ada kesadaran.
Belajar kita untuk tidak mengakui apa yang terjadi pada diri kita, dan juga kita belajar untuk mengakukan semuanya itu datangnya dari Allah. Bapak Ibu, jadi kalau sudah bertemu terhadap kasih Allah atau guru akhirat, di situ kita ikuti fatwanya, dia mesti kasih perintah untuk melakukan bla 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 bla, yang semua bla 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 ini hanya satu, liqo, taqarrub, mendekat dan bertemu Allah. Dengan pertemuan inilah yang kumaksud sebagai apa ayat tadi Allah katakan, kemenangan yang nyata. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Ayat demi ayat Allah suguhkan terhadap kita ada dua hal fungsinya. Satu, untuk menambah keyakinan dalam hal keilmuan kita pada Allah. Yang kedua, untuk memperluas laku kita dalam beristiqomah, mempertahankan kemerdekaan rohaniah kita dari penjajahnya hawa nafsu. Al-Fatihah.